Horas, selamat pagi. Kemarin pejuang lingkungan yang sangat mengagumkan Togu Simorakir dengan tim 11-nya tiba di Jakarta. Mengagetkan. Warga negara yang mau berjumpa dengan presiden yang dihormatinya, Bapak Presiden Jokowi, terkesan ada yang menghalang-halangi. Ada apa ya? Jadi mungkin saya mau mengambil cerita tentang Batak Pejuang dan Batak Pecundang. Togu Simorakir dengan kawan-kawannya adalah Batak Pejuang. Tetapi orang yang tidak suka, tidak setuju, apalagi itu ada kemarin di siaran langsungnya itu, live-nya itu, yang bertanya, anak siapa ini? Lalu Togu Simorakir mengatakan, anak saya. Kenapa bawa anak-anak gitu ya? Nah, saya kira memang yang bertanya itu, saya sebutlah itu menurut saya pecundang ya. Kenapa bawa anak? Kenapa Togu Simorakir bawa anak? Dia mau mendidik anaknya untuk menjadi seorang pejuang. Apa yang salah dengan membawa anak untuk mendidik anak? Mungkin pemikiran yang kuno menurut saya. Ini kan waktunya anak sekolah daring gitu ya. Pertanyaan saya, mana lebih bagus mendidik anak dengan membawa berjalan kaki, berjuang dengan luar biasa dari Balige hingga ke Jakarta jalan kaki membawa anak? Itulah pendidikan yang luar biasa, bertanggung jawab atas anak. Karena Togu Simorakir ke Jakarta bukan ngapa-ngapain, mau jumpa presiden, menyampaikan Danau Toba terancam. Danau Toba terancam. Togu Simorakir, saya melihat dia tipe orang kalau melihat masalah, dia pergi mencari masalah. Apa? Sumber masalah ya. Kalau Gus Dur dulu bilang, waktu dulu di era reformasi itu, kenapa Gus Dur ke luar negeri sementara ada konflik-konflik di dalam negeri? Gus Dur bilang, saya mencari sumber masalah. Ya, saya mencari sumber masalah. Sumber masalah Danau Toba, tinggi permukaannya bermasalah, sangat jelas sumber masalahnya. Itulah keyakinan Togu Simorakir. Dan dia membawa anaknya untuk menanamkan nilai-nilai perjuangan. Lalu masalahnya apa? Nah, orang yang tidak memahami itu, itulah yang saya sebut tadi, Batak pecundang. Ya, dengan arogansinya. Bagaimana mungkin misalnya anak dengan intonasi seperti itu terhadap anak, lalu sikapnya terhadap orang tua anak di depan anak orang tua seperti itu. Nah, inilah sikap-sikap pencundang itu. Nah, saya kira ke depan jadilah kita menjadi Batak Pejuang. Ada masalah, cari sumber masalahnya. Pastikan sumber masalahnya. Karena kalau masalah air permukaan Danau Toba terus menurun, coba inventarisasi. Masalahnya apa? Penyebabnya apa? Ya kan? Karena hutan-hutan telah rusak. Siapakah yang merusak hutan itu? Kan jelas sumber masalahnya. Ya. Jadi itulah Batak Pejuang. Jadi mereka Togu Simorakir yang lagi berjuang, ya kita dukung dong. Ya kan? Karena itu jelas, tegas. Gak ada lagi pikiran lain. Coba kita berdebat. Apa penyebabnya itu sumber air Danau Toba itu menyurut? Karena sebenarnya yang paling berkepentingan dengan Danau Toba itu, ya sebenarnya kan jelas Inalum. Karena mereka hanya bisa bertahan hidup dengan air permukaan Danau Toba. Pelaku usaha, hotel-hotel, bagaimana hotel bisa laku kalau air Danau Toba sudah tidak ada? Semua kita berkepentingan, ya. Jadi sebenarnya berjalan kaki dari Toba ke Jakarta sebagai simbol perjuangan yang luar biasa, itu kan ajaib ya. Kalau kita tidak lagi kagum melihat perjuangan-perjuangan seperti itu yang mempertontonkan simbol-simbol yang bermakna, saya kira ya itulah saya bilang itu tadi, Batak pecundang tadi ya. Jadi ayo
kita bersikap dengan baik. Masa orang sudah berjalan kaki dari Toba sekitar 2.500 km ya, dari Toba ke Jakarta, terus kita tidak sambut dengan baik gitu ya. Ya mungkin kita cara menyambutnya dia, mungkin kita menyambut dari rumah. Kenapa? Karena sekarang kan masa pandemi ya kan. Kalau kita nanti rame-rame kan menjadi sulit. Jadi Togu Simorangkir dengan timnya itu orang yang berhati mulia, orang berkarakter pejuang. Ya, seperti itu yang harus kita teladani. Saya kira itu dulu keluhan saya atau pendapat saya bagi hari ini. Horas, terima kasih.